Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Elis Noviana Hasibuan, guru di SMK Negeri 1 Sigi. Dalam video ini saya akan berbagi praktik baik mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan dan efektif dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran dasar-dasar agribisnis perikanan. Tema digitalisasi dalam kegiatan budidaya perikanan fase E. Sebagai seorang guru, saya menghadapi tantangan dalam menciptakan lingkungan belajar yang mampu memenuhi kebutuhan beragam murid. Selama ini, penerapan metode pembelajaran yang telah saya lakukan masih bersifat umum dan seragam, di mana sering terjadi situasi beberapa murid ada yang dengan cepat memahami materi, sementara murid yang lain membutuhkan waktu lebih lama untuk bisa memahami materi. Hal inilah yang kemudian menciptakan ketidakseimbangan dalam kelas, di mana murid yang lebih lambat memahami materi merasa tertinggal dan tidak termotivasi, sedangkan murid yang lebih cepat akan merasa bosan. Selain itu, keaktifan murid dalam proses belajar juga terlihat menurun, terutama di jam-jam terakhir. Hal ini menyebabkan suasana kelas menjadi pasif dan kurang produktif. Murid seringkali terlihat ogah-ogahan dalam belajar, bahkan ada yang keluar masuk kelas karena kurangnya minat terhadap aktivitas pembelajaran yang sedang berlangsung, dan juga seringkali murid bertanya, "Jam berapa kita pulang, Bu?" Padahal belum waktunya untuk pulang. Pembelajaran berdiferensiasi dengan dukungan teknologi menjadi solusi untuk menghadapi tantangan ini. Karena dengan memanfaatkan teknologi, saya kemudian membuat rancangan pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan murid. Pada awal pembelajaran, guru melakukan asesmen awal menggunakan platform Quizizz untuk mengetahui kemampuan prasyarat murid. Asesmen ini bertujuan untuk memetakan kemampuan prasyarat murid agar guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai. Setelah itu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada seluruh murid sehingga mereka memahami apa yang akan dicapai selama proses belajar berlangsung. Murid kemudian dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan dan kesiapan belajar mereka. Pengelompokan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembelajaran dapat diakses oleh semua murid dengan tingkat pemahaman yang berbeda, serta untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam kelompok, guru menjelaskan aktivitas yang akan dilakukan murid, dan murid diminta untuk memberi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dipilih. Konten pembelajaran diberikan dalam berbagai format seperti video, PDF, buku cetak, atau artikel untuk memberikan sumber daya yang komprehensif bagi murid dalam mengeksplorasi materi. Murid bekerja sama dalam kelompoknya untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang telah mereka pilih, dan setiap murid dikelompokkan atau diberikan peran yang berbeda seperti memimpin diskusi, mencatat, atau sebagai penyaji. Setelah diskusi, setiap kelompok mempresentasikan hasilnya. Produk yang dihasilkan di dalam kelompok tersebut bisa dalam bentuk mind map, melalui Canva, maupun dalam bentuk esai. Selanjutnya, kelompok lain memberikan tanggapan serta penilaian umpan balik terhadap penyajian kelompok yang diamati. Kemudian untuk menguji pemahaman dan memperkuat pembelajaran, guru memberikan kuis menggunakan platform seperti Quizizz, WordWorld, atau tiket pulang. Pada akhir pembelajaran, guru memberikan penguatan melalui sesi refleksi di mana murid diminta untuk menyusun narasi yang mudah dipahami berdasarkan pembelajaran yang telah dilakukan. Berdasarkan refleksi terkait pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan, dampak positif terlihat sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa perubahan seperti dalam melaksanakan pembelajaran, meskipun di jam-jam terakhir mereka antusias untuk belajar karena merasa nyaman. Kemudian dalam memahami konsep, murid juga sudah memahami dengan melihat perbandingan pencapaian hasil asesmen awal dan asesmen akhir. Hasil asesmen akhir menunjukkan murid sudah mampu memahami materi dengan lebih baik. Selain itu, dalam proses refleksi terkait pembelajaran yang telah dilakukan, murid mengapresiasi bahwa pembelajaran yang dilakukan menyenangkan, murid tidak mengantuk, dan tanpa terasa waktu pembelajaran sudah selesai. Kemudian mereka juga mendapatkan pengalaman atau hal-hal baru yang mereka belum dapatkan di pembelajaran sebelumnya. Adapun yang menjadi faktor keberhasilan dalam pembelajaran ini adalah dengan mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan dan kesiapan. Strategi ini memungkinkan pembelajaran yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan setiap murid.
Murid yang lebih cepat memahami dapat membantu teman yang memerlukan lebih banyak dukungan, sementara murid dengan kemampuan yang lebih rendah mendapatkan lebih banyak bimbingan dan kesempatan belajar. Hal ini tentunya meningkatkan kolaborasi dan pembelajaran antar murid. Penggunaan kuisis, word, dan berbagai konten pembelajaran dalam bentuk video, PDF, atau artikel memberikan variasi yang memungkinkan murid untuk belajar dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian memberikan setiap murid peran dalam kelompok ini membantu meningkatkan tanggung jawab individu, memperkuat keterampilan komunikasi, dan meningkatkan rasa memiliki dalam proses pembelajaran. Selain itu, penting juga memberikan kesempatan untuk refleksi dan umpan balik antar murid setelah presentasi kelompok. Kemudian, yang menjadi ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan adalah jika perbedaan kesiapan dan kemampuan murid terlalu besar dalam satu kelas, meskipun sudah dikelompokkan, mungkin ada murid yang masih kesulitan mengikuti pelajaran, sementara murid lain juga akan merasa bosan. Kemudian penggunaan platform digital seperti Quizizz dan Wordwall ini dapat menjadi tantangan jika ada keterbatasan akses teknologi, baik dari segi perangkat maupun koneksi internet. Diskusi kelompok yang efektif juga memerlukan manajemen waktu yang baik. Jika waktu yang dialokasikan terlalu sedikit, murid mungkin tidak dapat menyelesaikan eksplorasi materi dan diskusi dengan optimal. Sebaliknya, terlalu banyak waktu juga bisa mengurangi efektivitas, terutama jika murid tidak terarah. Demikian praktik baik terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan teknologi yang telah saya lakukan di fase E mata pelajaran dasar-dasar agribisnis perikanan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.